biar sama-sama belajar. Wis, ternyata udah ada nganu nih bos, kaget Mr. Jawir bos. Nah, rumus inilah yang akan digunakan untuk menentukan jumlah transistor final yang akan kita pakai. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mr. Jawir di channel Jawir Audio System, channel yang mengupas tuntas dan mereview seputar audio system. Oke teman-teman, di video kali ini Mr. Jawir akan memberi penjelasan ya, karena dari teman-teman kita itu banyak yang minta sama Mr. Jawir, Mr. Jawir kan sering menggunakan kit PCB yang sudah ada, tinggal naruh-naruh lah bahasanya gitu kan. Tapi kan kita yang jauh dari toko, cuman terdapat kabel ya kan, itu kesulitan untuk mendapatkan papan PCB-nya, untuk mendapatkan kitnya kan gitu. Tolong dong Mr. Jawir ditutorialkan gimana caranya menggunakan membuat PSU dengan cara manual dengan menggunakan kabel. Oke, dari sini Mr. Jawir akan coba sampaikan. Kebetulan ini kan Mr. Jawir kan mau membuat power 10 ampere. Ini sebelum Mr. Jawir pasang di sini ya kan, sebelum dipasang Mr. Jawir akan bikin tutorial dulu gimana cara membuat PSU menggunakan kabel manual. Di sini Mr. Jawir sudah gambarkan ya. Nah, ini nanti sebelum Mr. Jawir praktekkan, Mr. Jawir akan sampaikan secara teori dulu biar teman-teman tuh ada gambaran sebelum melakukan perakitan. Dan mungkin juga nanti perakitan juga akan Mr. Jawir percepat, tapi sebisa mungkin lengkap lah maksudnya gitu, untuk menghemat durasi teman-teman, kasihan kuotanya ya kan. Oke, yang perlu dipersiapkan adalah teman-teman yang pasti dioda kiprok, harus ada dioda kiprok. Ini terlalu banyak, Mr. Jawir paling pakai 4. Kalau 2 kan masih pada bingung ya kan, nanti gimana cara nyerinya, nyara paralelnya, mending saya Mr. Jawir pakai 4. Terus kabelnya khusus untuk kabel teman-teman, jangan lupa ya pilih kabel yang jenis rabut dan kualitas tembaga murni ya, karena itu akan berpengaruh juga untuk hasilnya nanti. Jadi jangan menggunakan kabel-kabel KW jelek lah ya. Udah sih sama trafo. Untuk trafo teman-teman gunakan bisa jenis kotak ataupun toroid. Tapi kali ini yang Mr. Jawir tutorialkan adalah jenis kotak. Oke, langsung aja ya Mr. Jawir teorikan. Kamera mungkin bisa mendekat ya. Oke, di sini kira-kira gambarnya jelas nggak? Jelas ya? Jelas bos. Jelas. Yang perlu disiapkan teman-teman ya, ini Mr. Jawir berjauh aja biar teman-teman itu paham. Ini dari trafo ya. Trafo itu kan ada 2 kabel AC. Ini masih AC teman-teman ya. Ini masih AC dan dia sifatnya bolak-balik. Jadi kalau seumpama teman-teman itu mau dibolak-balik gitu kan, itu masih bebas. Mau yang kabel ke sini atau ke sini gitu kan, itu masih bebas. Mau dibolak-balik masih bebas karena masih sifatnya bolak-balik. Itulah namanya tegangan bolak-balik karena bisa dibolak-balik teman-teman ya. Nah, dari trafo itu kan masuk ke 0 sama 220 ya, karena di Indonesia kan 220 ya kan. Dari sini itu ada keluaran bagian sekunder teman-teman, CT. Ini PSU simetris teman-teman ya, CT. Nanti kalau yang tidak menggunakan CT, Mr. Jawir akan sampaikan secara terpisah. Yang Mr. Jawir menggunakan CT dulu ya, karena biar tenaganya full. Nah,
seumpama teman-teman itu mau menggunakan CT32, ini kan ada pilihan 32, 25, CT 25, 32 ya kan. Nanti teman-teman bisa pilih mau yang mana gitu kan. Kalau mau yang maksimal berarti yang 32. 32 ini diambil 2 jalur. 32 ya kan. Ini masuk ke dioda kiprok. Nah, ini teman-teman, dioda kiprok kan kurang lebih bentuknya seperti ini nih. Nih, bisa disampaikan ya. Ini plus, ini minus. Ini plus, ini minus. Ini tegangan AC. Jadi teman-teman perhatikan ya untuk polaritas dari dioda kiproknya, jangan sampai keliru. Dari trafo 2 kabel masuknya ke tegangan AC teman-teman, sini ke AC dulu sesuai dengan gambar. Dari 32 masuk ke AC sini, yang satu ke sini, berarti yang satu sini, yang satu sini ya kan. Nah, nanti akan keluar plus minus teman-teman, plus, yang ini minus, ini plus. Dari rangkaian ini itu kan keluar 2 kabel teman-teman, menuju ke arah elko, ini. Nah, yang perlu teman-teman susun adalah dari elko nya ya kan, itu mainnya di sini nih, main. Mister Jal langsung sampaikan aja lah, mainnya itu kan ini main, ini main, ini kan, dan ini plus. Ini plus. Teman-teman perhatikan untuk polaritas letak elko nya ya. Nanti teman-teman bisa lihat cara membedakan untuk elko nya bagian plus minusnya gimana. Nanti teman-teman bisa kunjungi, soalnya beda-beda teman-teman. Kalau yang SR Audio terutama ya, untuk tegangan minusnya itu mesti teman-teman cermat. Tapi kalau yang model bel ini atau Oranda atau Epsilon itu biasanya udah ada tengerannya lah nih. Untuk tegangan main itu ada garisnya, jadi ini main. Ini garisnya berarti ini min. Oke ya. Jadi ini plus. Nih gini susunannya. Seperti ini. Nah, dari dua kabel ini nanti, ini kan kabel nih dari dioda kiprok yang keluar dari plus dan minus, itu masuk ke sini, agak mendekat ke sini. Dari tegangan min itu masuk ke jalur main dulu teman-teman, ke jalur main. Ini nanti ditarik kabel masuk lagi ke main lagi ya kan. Terus dari plus masuknya ke plus, disambung lagi ke plus teman-teman. Oke ya, sampai sini udah tahu ya. Ini berhenti dulu di sini, jangan disambung lagi, tapi dikasih panjang lagi ya. Nah, untuk tegangan plus minus ini disambung teman-teman, disambung, muter, nanti kabelnya muter sini ya kan, muter. Nah, dari tegangan CT ini, CT bagian tengah trafo teman-teman, itu ditarik kabel set, ini melintas teman-teman ya, melintas, tidak menyenggol dioda kiprok tapi melintas. Kalau ditarik kabel lurus, tinggal lurusin aja teman-teman, lurusin, disambung ke bagian tengah ini teman-teman, ke bagian ini rangkaian ini sini. Untuk in-nya masuknya di sini, nyambungnya ke sini kan, dia akan muter begini. Nah, ini nanti keluar ke sini, keluar CT sebagai CT VDC nanti teman-teman. Nah, dari sini kan rangkaiannya udah tahu nih, dari tegangan 32 masuk ke tegangan AC ya kan, keluarnya ke jalur plusnya, disambung ke plus bagian elko, bagian plus ke elko, terus bablas ke depan nih. Ini bagian
plus ke VDC teman-teman. Nah untuk CT itu langsung nyambung ke tengah, nanti keluarnya ke sini, ke CT. Kalau yang minus sini, nanti masuknya ke sini, terus keluarnya ke sini. Jadi masuknya 3, keluarnya 3. Sampai sejauh ini teman-teman udah paham ya? Kalau sudah paham, langsung Mr. Jawir akan sampaikan dari rangkaian 5 ampere ini dengan CT32 keluarnya berapa Mr. Jawir, kan gitu. Ini 5 ampere dengan CT32. Cara mengetahui VDC nya berapa itu dengan rumus ampere kali arus voltase kali 1,414. Pertanyaannya 1,414 ini hitungan dari mana Mr. Jawir, kan gitu. Ini adalah rumus dari mbah-mbah kita ya. Mr. Jawir juga belum tahu ini satuannya apa. Entah itu apa gitu kan, pokoknya 1,414 ini udah hukum dari sananya lah. Nanti teman-teman bisa cari tahu aja ini apa gitu kan ya. Jadi penjelasannya seperti itu teman-teman ya. Untuk mengetahuinya itu ya kan, untuk mengetahui dayanya itu berapa sih gitu kan, yaitu daya kan satuannya P ya teman-teman ya. P itu daya ya. P daya ampere kali volt trafo ya, kali 1,414. Jadi kalau secara rumus kita mengetahui untuk tegangan VDC nya keluar adalah, kalau kita ngambil 32 ampernya itu 5 ya kan, kali 32 kali 1,414 itu adalah 220 Jalta. Mr. Jawir tak ngetik dulu, hitung-hitungan Mr. Jawir itu agak pusing ya kan. 5 kali 32 kali 1,414 adalah 226,24. Kita bulatkan aja 226 lah ya teman-teman, biar nggak bingung. Jadi untuk mengetahui daya dari PSU 5 ampere dengan menggunakan voltase 32 CT itu keluar 226 watt. Ini watt satuannya teman-teman ya, watt. Nah rumus inilah yang akan digunakan untuk menentukan jumlah transistor final yang akan kita pakai. Nah nanti Mr. Jawir akan sampaikan secara terpisah. Oke teman-teman, sejauh ini teman-teman udah paham. Mr. Jawir harap sudah paham ya. Langsung kita ke prakteknya biar teman-teman nggak pusing ya kan. Oke, kita langsung praktek. Oke teman-teman, kita akan langsung ya praktekkan. Tolong disimak dengan seksama, jangan sampai ketinggalan durasinya. Oke, yang pertama kita akan susun untuk jalur CT-nya dulu teman-teman ya. Ini cuman Mr. Jawir tempel-tempelkan aja ya, karena ini kan nggak permanen, biar teman-teman tahu aja jalurnya. Pertama yang perlu disambung adalah jalur CT-nya. Nah, seperti gambar tadi ya teman-teman ya. Untuk bagian tengah itu dibikin melingkar. Mr. Jawir sampaikan secara mudah aja ya, biar teman-teman itu mudah memahami lah ya. Dibikin melingkar aja, kurang lebih nanti pembikinannya seperti itu. Jangan sampai salah itu kutub-kutubnya. Kutubnya itu plus ketemu plus, minus ketemu minus gitu teman-teman ya. Untuk bagian atas itu kutub minus, untuk bagian bawah kutub plus.
kan, itu jalur plus, ini juga jalur plus teman-teman. Lanjut ke bagian VDC ya, VDC yang plus ya teman-teman ya. VDC plus itu adalah kutub plus disambung ke kutub plus teman-teman. Ini agak sedikit ribet, harus dipegangin elko-nya teman-teman ya. Nanti Mr. Jawir tampilkan secara gamblangnya dulu, yang penting tersambung dulu teman-teman ya. Karena ini bawahnya nggak dilem, jadi masih goyang-goyang. Yang penting teman-teman paham lah ya, biar sama-sama belajar. Wis, ternyata udah ada nganu nih bos, kaget Mr. Jawir bos. Tadi lupa dikonsletin. Oh yang kemarin ini, yang kemarin Mr. Jawir isi dengan voltase. Berarti masih ini masih ada isinya. Kaget Mr. Jawir. Biasalah itu ya teman-teman ya. Jadi yang bagian satu LK itu ada tegangannya, lupa dikonsletin tadi. Tapi udah aman teman-teman, udah aman. Cuman kaget aja. Ya sebagai pembelajaran ke teman-teman juga ya, jadi sebelum masang harus pastikan kosong. Mr. Jawir lanjutkan lagi ya kan. Untuk jalur plusnya itu nanti akan keluar ke jalur plus VDC teman-teman, dan ini untuk yang warna biru itu jalur minus VDC nya teman-teman. Nah kalau yang hitam itu untuk jalur CT, jalur CT nya. Jadi keluarnya 3, masuknya 3. Ini dari dioda kiprok ya, kalau bahasa ininya dioda rectifier namanya teman-teman. Kalau kita bilang dioda kiprok. Nah dari trafo itu sendiri kan mau diambil dari tegangan sekunder ya, itu kan diambil 32, itu disolder dulu bagian 32 nya teman-teman, bagian 32. Jadi yang tersambung ke dioda kiprok itu adalah tegangan 32 dari trafo sekunder ya teman-teman ya, 32 VAC. VAC itu apa? Volt ampere gitu teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa susun secara rapi di dalam box power ya. Ini cuman sekedar sekedar tutorial aja. Oke, kita lanjutkan untuk jalur CT ya. Untuk jalur CT sendiri dia langsung mengarah ke rangkaian elko teman-teman, jadi tidak melalui dioda kiprok, langsung menyatu ke elko. Pokoknya kalau teman-teman ikutin dan jeli, insya Allah hasilnya nggak akan gagal teman-teman. Sejauh ini teman-teman bisa pahami ya. Jadi ini dari trafo nih ya kan, itu kan dari jack stacker kan ada 2 kabel nih, dari 2 kabel itu dari jack stacker teman-teman ya, itu masuknya ke 0 sama 220. Nah dari trafo sekunder itu diambil 3 kabel teman-teman, yaitu CT sama jalur 32 dan jalur 32. CT nya lari ke tengah teman-teman, lari ke tengah, itu nanti akan keluar ke CT PSU VDC teman-teman. CT itu udah ke bagian VDC lah, ke bagian 3 jalur. Nah dari tegangan plus yang warna hijau ini ya teman-teman ya, dari warna hijau ini itu
sambungkan ke trafo lagi elko plus, nyambung lagi ke plus. Nah itu akan keluar ke VDC plus teman-teman, VDC plus. Kalau untuk yang jalur minus, ini warna biru dari dioda kiprok ya teman-teman ya, dari dioda kiprok itu disambungkan ke elko minus ya kan, disambungkan lagi ke elko minus kedua, terus larinya ke VDC minus teman-teman. Oke ya, jadi dari trafo keluar 3 kabel, masuk ke dioda rectifier, masuk ke rangkaian elko, itu keluarnya 3 kabel juga teman-teman. Oke ya, mungkin sampai sini semoga teman-teman paham ya, jangan sampai salah ya. Tadi Mr. Jawir itu ada kesalahan tidak mengkosongkan untuk elko nya itu, gara-gara kemarin ngambil konten ngisi lupa dikuras lagi. Tapi aman teman-teman, itu cuman karena ada elko kan, kalau sudah terisi tegangan kan dia tetap akan menyimpan teman-teman, jadi jangan lupa untuk dikosongkan dulu. Oke teman-teman, demikian tadi ya tutorial mengenai cara merangkai PSU dengan menggunakan kabel secara manual teman-teman ya. Semoga informasi yang Mr. Jawir sampaikan teman-teman paham dan mudah dimengerti. Demikian informasi dari Mr. Jawir ya. Terus dukung dan ikuti Mr. Jawir, siapa tahu apa yang Mr. Jawir sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari Mr. Jawir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.